Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rarjo di Padepokan Budi Rarjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya kali ini baru lagi nih. Kopi Garut. Sebentar nih saya beresin dulu ya sebentar. Supaya nggak berantakan di mejanya ya. Khawatir bentar, saya pause sebentar. Oke, kita mulai dengan soal masih tentang IT ya. Jadi ini kita mau bicara tentang tanggung jawab antara penyedia jasa dengan pelanggannya, customernya atau tenannya. Jadi ceritanya misalnya gini, saya pakai analogi ya. Misalnya kita berlangganan sebuah penyedia jasa co-location. Jadi kita menyimpan mesin kita di sebuah penyedia jasa. Atau penyedia jasanya itu juga yang co-location menyediakan mesin untuk kita lah. Pada prinsipnya kita naruh mesin di sana. Oke ya, naruh server di sana, terus kita bisa pasang apa saja terserah di servernya. Mau kita pasang sistem operasinya, misalnya kita pasang Linux, Debian, kita pasang di sana. Kemudian kita pasang aplikasi-aplikasi di atasnya, gitu ya, jadi website lah segala macam di situ. Jadi penyedia jasa yang menyediakan adalah layanan tempat, listrik, internet, AC segala macam ya pokoknya gitu ya. Jadi sudah clear lah gitu ya. Mesin dari kita atau dari dia, kemudian sisanya urusan kita. Nah ya jadi itu normalnya gitu, nggak ada apa-apa. Pas suatu saat kejadian data center si penyedia jasa ini mungkin entah salah SOP, salah apalah ya, mungkin karyawannya ngebaso di data center, tukang basonya nyolong mesin. Ini misal atau siapalah ya, pada penjahat mengakses mesin, kemudian mesinnya diambil atau mesinnya dirusak atau apalah gitu ya. Sehingga si mesin itu hilang, rusak atau apapun gitu ya. Sehingga kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa akses mesin kita, layanan kita nggak ada. Wah ini gimana dong? Siapa yang bertanggung jawab? Terus kata penyedia jasa, baik kami bertanggung jawab gitu. Maka itu Bapak kami sediakan satu mesin baru lagi. Nih saya beliin mesin baru Pak, speknya malah lebih hebat daripada punya Bapak. Nih saya pasangin di rak Bapak lagi, jebret gitu. Kosongan dong. Kan nanti kita harus install lagi ya. Nanti Bapak bisa install lagi operating sistemnya, aplikasinya gitu. Jadi tanggung jawabnya gimana tuh ya? Kita membuat langganan, tiba-tiba langganannya mesinnya hilang segala macam, salah dia kan ya, salah penyedia jasa. Tiba-tiba pokoknya kita hilang aja. Tapi kan kita dikasih mesin baru. Iya kosongan sih. Nah, menurut Anda gimana? Siapa yang mesti bertanggung jawab dan apakah hal seperti itu layak, masuk akal atau enggak ya? Kalau menurut saya sih nggak masuk akal ya, itu karena yang penyedia jasa lah itu yang harus bertanggung jawab terhadap keamanan dari mesinnya gitu. Ya. Kalau misalnya kita sebagai pengguna, saya yang punya mesin itu, kemudian saya ngaco gitu ya, mesinnya mesinnya saya format, harddisknya saya format, ini sedang operasional, terus harddisknya salah perintah atau apa, saya delete semua harddisknya, semua data di dalam harddisknya saya format. Itu adalah salah saya, yang bertanggung jawab saya sebagai pengguna. Yang pengguna jasa kan dia nggak salah apa-apa, itu salah saya. Kalau saya juga sebagai pengguna misalnya, terus kemudian ya saya punya sistem operasi di atasnya segala macam, website di atasnya, kemudian saya lalai, itu diterobos, dirusak, dipasang ransomware segala macam, berantakan semuanya. Yang salah siapa? Ya saya. Di reinstall ulang, ya itu adalah tanggung jawab saya. Ya, jadi tadi gitu, jelaskan ya. Nah sekarang membackup tanggung jawab saya sebagai aplikasi segala macam, tanggung jawab saya gitu. Nah tadi kali itu kan susah ya. Bagaimana kalau yang menyediakan jasa tadi membackup, tanggung jawabnya siapa? Nggak bisa, karena dia juga penyedia jasa, kan dia nggak tahu aplikasi kita apa, dia hanya menyediakan infrastruktur, listrik, kerangkeng dan seterusnya. Jadi dia memang tidak memiliki layanan backup karena dia juga nggak paham sistem operasinya dan lain sebagainya. Ya. Jadi kasusnya seperti itu. Sekarang teknologinya berkembang. Sekarang layanannya adalah cloud. Jadi dia punya
si penyedia jasa ini kayak misalnya kita langganan ke AWS katakanlah ya, atau Alibaba Cloud atau apa Google ya. Jadi kita menyediakan membayar layanan cloud ke katakanlah AWS. Kita minta sebuah virtual mesin penyedia cloud itu. Penyedia cloud kita minta satu virtual mesin. Oke. Mesinnya apa? Oh, satu CPU setara dengan CPU apa ya, memorinya 16 GB, terus hard disknya 1 terabyte misalnya gitu ya. Udah ya gitu. Terus VM-nya itu kemudian saya install. Ya terserah Pak Budi mau install apa. Oh ya saya install Linux Debian lagi, atau mau CentOS atau apa. Saya pasang Linux Debian lagi, jebret. Udah di atasnya saya pasang aplikasi. Bedanya dengan tadi apa? Bedanya adalah sekarang kita tidak taruh mesin ya, kita nggak punya mesinnya, tapi si penyedia jasa itu memberikan dalam tanda petik mesin kepada kita. Jadi kita seolah punya mesin tapi virtual sebetulnya. Jadi si penyedia jasa itu punya mesin yang besar, di atasnya itu ditaruh virtual mesin, bisa dibuatin virtual mesin. Nah, jadi itu ya, kita udah langganan virtual mesin. Jalan-jalan kita pasangin macam-macam aplikasi. Itu normal. Tiba-tiba si penyedia jasa ini punya masalah. Entah apalah sistemnya hilang atau apa, atau hard disknya crash atau apalah gitu ya. Virtual mesin kita hilang. Tiba-tiba virtual mesin kita misalnya kata AWS gitu ya. Kata si AWS tuh, kata si Amazon itu katanya, "Oh maaf Pak Budi, kami punya masalah virtual server Pak Budi hilang, ke-delete atau apapun ya gitu ya. Yang mana nggak ada tuh Pak Budi. Sebagai gantinya Pak Budi saya kasih virtual mesin satu lagi lah ya gitu. Yang speknya lebih bagus. Mesinnya sekarang memorinya 32 GB saja karena saking itu ya dia malunya atau apa, dari tadi yang 16 GB kasih speknya lebih bagus Pak. Memorinya itu, terus hard disknya saya kasih 10 terabyte Pak gitu. Karena ya mungkin dia malu ya sama kita gitu. Tapi datanya hilang kita. Jadi kita dikasih fresh virtual mesin, silahkan install lagi Pak Budi. Masuk akal nggak? Menurut saya nggak masuk akal. Mohon maaf ya, sistem kami hilang. Pak Budi harus reinstall ulang. Nggak bisa lah, itu salah penyedia jasa. Nah kalau yang kayak gitu, penyedia jasa seharusnya bertanggung jawab ya. Kalau lagi-lagi di virtual mesin itu saya yang lalai ya di virtual mesin. Tadi kalau itu pelanggan itu mungkin dia berbagi virtual mesin, pelanggan-pelanggan lain juga kena masalah yang sama ya. Karena mungkin tadi satu virtual mesin itu rusak sehingga virtual mesin yang lainnya kebabat. Tanggung jawab penyedia jasa itu. Ya nggak bisa lah kita masa tiba-tiba hilang. Nah kalau seperti yang tadi, misalnya kita pakai virtual machine kita ya, kemudian saya pasang Linux, Debian segala macam, saya pasang aplikasinya buruk, OS-nya tidak saya update gitu macam, saya kena worm, ransomware, malware atau apapun, ada orang masuk ke sistem kita, hard disk kita diformat, di-encrypt, di-delete segala macam. Acak adut aplikasi kita. Itu salah saya sebagai pelanggan, salah kita sebagai pelanggan. Nah, kita delete virtual machine-nya, kita buat baru lagi, kita reinstall. Tanggung jawab saya. Tanggung jawab membackup data adalah saya kali itu ya. Nah, kalau virtual machine kita hilang karena providernya, maka tanggung jawabnya adalah provider yang harusnya membackup. Nah, ini kali ini beda. Provider harusnya bisa membackup. Kalau tadi ya providernya hanya menyediakan infrastruktur itu maksudnya rak fisik ya, listrik, akses internet, AC segala macam, HV AC-nya gitu ya. Jadi kita nyediain mesin, dia provide segala macam. Si penyedia jasa itu tidak bisa membackup sistem kita ya, karena dia punya akses ke sistem kita. Karena sistem kita physically punyaan kita. Ya dia cuma itu. Kalau virtual mesin beda lagi. Dia punya infrastruktur di bawahnya ya, hyper virtual machine-nya lah, VM hostnya, virtual machine hostnya ya, kan di atas ada VM yang lagi. Nah dia punya capability untuk melakukan backup snapshot tadi itu. Jadi satu virtual machine kayak katakanlah tadi saya yang pertama virtual machine saya tadi berapa, memorinya 8 GB, hard disknya 1 terabyte. Maka dia punya kesempatan membackup 1 terabyte itu meskipun berbentuk image ya, dia nggak tahu kontennya di dalamnya karena dia tidak tahu apakah saya mau pakai Debian, CentOS, aplikasi di apa, dia nggak tahu. Jadi membackup snapshot itu dia backup aja. Nah itu dia bisa melakukannya. Si penyedia jasa itu. Nah kalau itu tanggung jawabnya siapa?
penyedia jasa seharusnya bisa memberikan layanan itu menjadikan ini. Dan biasanya iya gitu. Karena dia tahu ya bahwa kalau infrastruktur justru salah satu kehebatannya cloud kan itu ya manfaatnya. Jadi kalau ini down dia bisa reinstall dengan cepat. Set reinstall ulang, restore selesai. Enaknya cloud itu justru itu salah satu hebatnya cloud. Jadi nggak perlu pasang mesin segala macam gitu. Karena kita bisa membuat snapshot. Nah, yang menjadi masalah adalah layanan backup tadi ini tanggung jawab siapa? Nah, menurut saya tergantung tadi kalau di layer VM masing-masing itu tanggung jawab si customernya masing-masing. Tetapi kalau di layernya yang semua virtual machine itu tanggung jawab providernya itu, sehingga kalau misalnya dia menjadi masalah itu yang di VM hostnya ya, hypervisornya atau di bawahnya itu yang menjadi masalah sehingga VM yang atasnya hilang, dia bisa bukan dengan mudah ya, dia bisa menginstall ini lagi, VM di atasnya dipasangin lagi dalam state yang terakhirnya ya sebelum rusak gitu. Sehingga kalaupun ada masalah restore-nya juga mungkin restore-nya 1 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, 12 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, entahlah ya, tapi tidak mulai dari nol lagi. Dan itu harusnya bisa dilakukan dengan cepat ya gitu. Assuming dia punya mekanisme untuk melakukannya gitu. Justru cloud kan maunya begitu ya. Kita set up satu operating system dalam order menit atau detik. Satu setup, Kalau hardware harus pasang ini, reinstall segala macam ya memang begitulah. Itulah cloud. Nah nanti kita bahas soal service level agreement. Tapi ini cerita tentang itu dulu ya. Jadi tanggung jawabnya siapa gitu. Nah, jadi tergantung dari segi kesalahannya. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita langganan cloud pun tiba-tiba mohon maaf Pak Budi, VM Pak Budi hilang. Ini kami sediakan baru, silakan install lagi gitu ya. Itu namanya nggak bertanggung jawab ya. Nah, nanti harus jelas tuh service level agreement-nya atau agreement-nya seperti apa. Menurut saya nggak benar gitu ya. Terus apa lagi? Karena kondisinya seperti itu, maka sebagai pengguna kita tahu ya bahwa kemungkinan ada kesalahan di pihak kita, kemungkinan di salah penyedia jasa segala macam. Pokoknya ada banyak kemungkinan lah. Ya kemungkinan lebih besar dari penyedia dari kita ya sebetulnya, karena penyedia jasa itu dengan mudah tadi melakukan restore harusnya ya. Tapi kesalahan di kita itu kan lebih memungkinkan ya, karena kita banyak pegawainya, banyak yang akses segala macam ya. Sehingga yang kita langsung berhadapan dengan customer, dengan orang ya luar ya, user kita, maka backup itu menjadi salah satu 101 ya, salah satu hal utama, kecuali Anda tidak menghargai data Anda atau data-nya tidak punya value sehingga memang tidak perlu di backup. Contoh misalnya, pertanyaannya adalah gini, misalnya handphone Anda itu Anda backup nggak foto-fotonya? Kalau memang Anda tidak merasa value, tidak di backup. Saya backupin foto di handphone, koleksi lagu segala macam saya backup itu, sehingga saya punya 10 disk mungkin ya, 10 disk eksternal terabyte itu untuk backupnya. Nah itu pun sekarang saya backupan di cloud, jadi saya punya disk fisik, saya punya backup di cloud. Hanya untuk itu aja loh, apalagi kalau data customer yang sudah pasti harganya tentu saja lebih mahal ya secara teori daripada foto-foto kita. Wah, memori kita tuh lebih berharga Pak. Iya, tapi customer tuh lebih berharga datanya. Demikianlah saya mau menghabiskan minum kopi ini. Jadi ini pembahasan kita tentang tanggung jawab, backup, restore dan lain sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya analoginya. Mungkin ada yang tidak sependapat ya, baik-baik aja. Mari kita diskusikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi. Habis itu mau ngoprek hardware dulu nih, IoT yang ini ya, saya udah pengen ngoprek hardware udah pengen coding IoT. Sehat semuanya ya. Assalamualaikum.